Oke teman-teman, welcome to my channel Gas Cookie. Boom boom boom. Oke teman-teman, hari ini aku akan bawakan konten yang sama kayak minggu lalu, tapi ini yang serius. Yang minggu lalu mungkin ada sesuatu di balik video itu, tapi kali ini benar-benar cerita horor. Buat teman-teman yang takut cerita horor ataupun bisa kebawa mimpi, aku sarankan kalian gak usah nonton video ini ataupun kalian skip video ini, karena takutnya kalian akan mendapatkan mimpi buruk. Oke? Jadi langsung saja ke cerita. Oke teman-teman, cerita ini adalah cerita hantu yang diambil ataupun bertema mengenai rumah sakit. Dan sebenarnya rumah sakitnya ini benar-benar ada ya. Ya semacam urban legend gitu. Di salah satu provinsi dan salah satu kota di Indonesia. Jadi aku nggak mau sebutin daerahnya di mana, kotanya di mana. Takutnya nanti orang cari dan tahu dan menjadi sesuatu yang akan dibahas, dan takutnya itu akan bermasalah ke aku. Jadi karena aku cuma pengen menceritakan sesuatu aja sih, nggak ingin menjelek-jelekan rumah sakit ataupun menjelekkan instansi tertentu. Oke? Jadi cerita ini adalah cerita yang terjadi di rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit ini cukup tua ya, karena dibangun pada tahun 1919. Jadi udah sangat tua ya. Kita tahulah Indonesia sesuatu yang tua pasti sering sekali disangkut pautkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Begitu juga dengan rumah sakit ini. Ada cerita urban legend, nggak tahu ini benar ataupun tidak, ini valid ataupun tidak. Tapi cerita ini cukup buat aku merinding ya. Jadi langsung ya. Oke, kisah ini dialami oleh seorang mahasiswa di salah satu universitas, dan kita sebut saja dia Alex. Oke, ingat, Alex. Nah, pada suatu malam dia baru pulang kuliah, dan di tengah perjalanan dia melihat ada keramaian di pinggir jalan searah rumahnya dia. Dia merasa kayak, itu kok ada rame-rame, ada apa ya gitu kan, penasaran. Lalu dia langsung ke tempat keramaian itu dan menanyai orang di situ. Pak, ada apa ya Pak? Kok rame banget? Terus salah satu bapak menjawab, ini loh mas, ada kecelakaan baru terjadi dan kita baru nolong yang kecelakaan. Nah, dengan penuh rasa yang penasaran, Alex pun melihat korban kecelakaan. Dan tak disangka-sangka, korban kecelakaan adalah teman kampusnya. Jadi dia kayak langsung kaget gitu. Loh, ini kan si B gitu, kita sebut saja nama si korban si B. Dan tanpa pikir-pikir panjang lagi, si Alex pun membawa si B untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Lalu langsunglah dirawat secara intensif. Karena pada malam hari si Alex langsung menghubungin orang tua si korban ataupun si B. Dia telepon, tut, Bu, halo. Terus si Bu menjawab, ya halo, kenapa? Ini dengan siapa? Ini Bu, saya Alex, temannya si B. Ingin ngabarin Bu, kalau si B itu barusan kecelakaan Bu. Si ibunya itu kaget kayak, iya gitu. Nah, terus ibunya itu bilang ke Alex, Terus bagaimana keadaannya? si Alex menjawab, ini Bu, lagi dirawat kok, udah ditangani secara intensif oleh dokter. Saya sudah bawa ke rumah sakit. Lalu ibunya bilang, Waduh nak, kita belum bisa ke rumah sakit karena kita sedang berada di luar kota. Kita minta tolong banget nak, untuk malam ini kamu jagain si B ya, sampai besok pagi. Besok pagi kita janji akan secepatnya datang ke rumah sakit. si Alex mau nggak mau ya, karena temannya juga membutuhkan dia, karena tidak ada keluarga yang bisa datang ke rumah sakit untuk menjaga si B. Alex pun bilang, oke Bu, baik, saya akan jaga si B Bu. Nah setelah itu si Alex pun menelpon orang tuanya Alex sendiri, bilang, Pak,
"Mah, malam ini aku nggak bisa pulang karena temanku baru kecelakaan, orang tuanya di luar kota dan aku harus bertugas untuk menjaga dia. Ya paling besok pagi aku baru pulang," seperti itu. Lalu Alex pun pergi ke ICU tempat temannya dirawat gitu ya. Dia langsung ke tempat temannya gitu. Nah, setelah dia menjaga, ya jam pun berlalu, waktu pun berlalu dan menunjukkan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Nah, si Alex sama sekali tidak mengantuk. Padahal dia pengen tidur, cuma ya nggak bisa. Dia masih shock akan kejadian yang terjadi pada temannya si B. Jadi ya, kalaupun kita ngeliat kecelakaan, pasti kita kayak ada shock gitu kan. Kayak ya kita nggak akan bisa tidur dengan melihat kejadian yang seperti itu gitu. Lalu ya si B ini supaya nggak bosan, dia pengen nyari kopi. Ya untuk menemani malamnya lah gitu teman-teman. Nah, dia memutuskan untuk mencari kopi lah keluar. Dia keluar ruangan si B, dari ruang si B, terus bertemu dengan suster di lorong rumah sakit. "Suster, mau tanya dong, ini kira-kira kantin rumah sakit ada di mana ya?" Mbaknya menjelaskan, namun si Alex tidak mengerti dengan penjelasan mbak tersebut. Mungkin mbaknya itu bilang, "Mas, ke bawah nanti ada selatannya ini, selatannya itu, lalu ke timurnya itu." Mungkin bahasa tersebut bikin Alex bingung. Jadi ya mau nggak mau Alex kayak, "Oh iya mbak, oke gitu." Tapi dia mencarinya sendiri. Jadi kayak feeling. Kalau misalnya kita nanya ke staf rumah sakit dan jawabannya nggak jelas, kita nggak mungkin tanya ulang. Kita kayak agak malu kan. Jadi kalau aku pun di posisi Alex, aku kayak mikir, ya udah aku cari aja. Nanti kan ada petunjuk-petunjuknya, tinggal diikutin. Nah, terus Alex pun berjalan ke lorong yang pada saat itu terlihat gelap. Dan ingat ya teman-teman, pukul 23.30 rumah sakit pasti sepi. Ya selain pasien istirahat, staf rumah sakit juga pasti istirahat. Kayak ya nggak bisa rame kan, namanya juga rumah sakit, bener kan? Nah, sekiranya di rumah sakit itu juga sepi banget gitu. Udah bener-bener pasien pada tertidur, staf rumah sakit juga udah beberapa pulang, tinggal staf malam atau security. Nah, si Alex berjalan di lorong yang pada saat itu gelap. Terus tiba-tiba si Alex mendengar bisikan-bisikan. Pikir Alex, suara itu dari mana ya? Alex pun terus menyusuri suara tersebut dan dia menemukan bangsal. Dan dia masuk ke bangsal itu, lalu tiba-tiba suara itu hilang. Alex pun terlihat kebingungan, loh suaranya kok hilang? Terus ketika melihat sekitar sekelilingnya Alex, ternyata dia melihat ruangan itu begitu sangat berantakan dan sangat kotor. Dan karena pada malam hari, penerangan ruang itu pun tidak begitu cukup terang dan bisa katakan minim. Lalu entah kenapa pandangan Alex menuju ke salah satu meja yang ada di sudut ruangan. Kayak matanya itu tertarik ke arah situ gitu teman-teman. Kayak melihat sesuatu. Cuma karena saat itu gelap, Alex pun memicingkan matanya ataupun kayak mencipirkan matanya kayak gini. Tentu untuk melihat apakah dia bisa melihat. Untuk memfokuskan ibaratnya ya. Kalau kamera kan ada fokusnya. Nah, Alex menggunakan matanya itu kayak supaya bisa fokus melihat hal itu apa gitu. Karena dia tetap tidak bisa melihat, dia pun berjalan mendekati. Dan tahu nggak teman-teman, apa yang ditemukan Alex? Dengan kaget dia melihat ada kepala seorang wanita. Dan lebih menyeramkannya lagi, kepala wanita itu menatap ke arahnya Alex. Dan tersenyum yang sangat menyeramkan atau menyeringai gitu. Dan keluar tertawa cekikikan kayak. Kalau aku jadi Alex, aku pasti shock dan bener-bener kayak what gitu. Dan pasti aku lemes banget. Dan itu yang dialami Alex. Dia kaget dan lututnya lemes. Tapi Alex berusaha untuk keluar dari bangsal itu. Dia berlari untuk keluar bangsal. Baru saja keluar dari pintu bangsal, dia pun terjatuh. Jatuh, pak gitu. Alex pun berusaha melihat
Apa yang baru dia senggol sehingga dia bisa jatuh? Dia melihat ke arah belakang dan Alex pun kembali lebih ketakutan lagi. Dikarenakan yang dia lihat adalah kepala dan badan tanpa tangan dan kaki seorang bapak-bapak yang menatap kosong Alex. Bayangkan teman-teman baru melihat kepala, keluar melihat badan lagi. Karena begitu takutnya Alex dan bener-bener kayak nggak bisa teriak sama sekali karena bener-bener saking shocknya, Alex pun langsung berdiri, berlari. Bang! Dia menabrak sesuatu dan kali ini dia menabrak Pak Satpam. Dengan bingung Pak Satpam, Mas, kamu kenapa mas? melihat muka dari Alex yang sangat pucat dan begitu kelihatan sangat ketakutan. Mas, tenang dulu mas. Yaudah, ikut saya ke pos satpam. Kata Satpam. Sesampainya di pos Satpam, Satpam memberikan Alex minum untuk supaya ya Alexnya lebih tenang gitu. Jadi Alex minum dan menceritakan semuanya. Terus Pak Satpam itu mengiyakan kayak, Oh, iya sih mas. Bangsal tersebut sih sering sekali terlihat penampakan. Ya terutama penampakan potongan-potongan badan gitu sih mas, potongan-potongan tubuh. Karena dulunya itu ruangan itu bekas-bekas kayak operasi gitu, ataupun ya bekas-bekas bedah-bedah gitu deh mas gitu. dan saat itu Alex sangat ketakutan dan bener-bener kayak nggak berani kemana-mana gitu. Dan dia minta kepada Pak Satpam, saya masih takut nih Pak dan saya masih shock, tolong dong temenin saya balik ke ICU tempat teman saya dirawat. Dan begitulah Alex tidak mau keluar dari ruangan temannya sampai esok paginya. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah cerita saya barusan bisa bikin teman-teman merinding ataupun bikin teman-teman ya takut ke toilet? Jujur, waktu aku baca cerita ini, aku merasa kayak kurang nyaman dengan cerita ini. Tapi ya aku tidak takut. Ya, aku pikir ini sekedar hanya urban legend mengenai rumah sakit tersebut. So, teman-teman, kalau misalnya teman-teman takut, kasih komen apa yang bikin kalian takut. Apakah kalian tahu rumah sakit ini? Apakah kalian punya pengalaman yang sama seperti Alex? Atau pengalaman yang menakutkan? Silahkan kasih tahu di kolom. Kalau memang kalian suka video ini, kasih like. Dan jangan lupa di subscribe. Dan kalau memang kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan tinggalkan komen juga. Oke? Aku tunggu respon kalian loh. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya teman-teman. Ingat, untuk share video ini ke teman-teman kalian yang kalian anggap berani untuk menonton video-video seperti ini. Oke? Aku Glass Cookie. Selamat merinding. Boom, boom, boom.